Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Rizky Kusuma dengan NIM 135246061. Saya akan menjelaskan terkait dengan paper yang telah saya buat untuk makalah untuk mata kuliah strategi algoritma yang berjudul The Invisible Cut: Carve Framework for Content Aware Image Retargeting Using Dynamic Programming. Nah, pada paper ini, permasalahan yang saya investigasi adalah terkait dengan masalah image retargeting. Ya, di mana di dunia digital sekarang ini, ya, ketika kita misalkan mempunyai gambar, misalkan di sebuah web gitu ya, kadangkala kita harus memastikan bahwa gambar tersebut itu kompatibel di berbagai dimension, di berbagai device. Dalam hal ini kita bisa punya sebuah device laptop yang punya dimensi 1920 banding 1080, ataupun seperti tablet yang seperti saat ini saya gunakan, dan juga harus juga bisa kompatibel di ukuran mobile. Nah, ini kadang-kadang memerlukan image itu harus di-resize, harus disesuaikan ukurannya agar menyesuaikan ya. Nah, kadangkala beberapa solusinya agar bisa muat adalah ya, kalau di sini kita bisa melakukan cropping ataupun melakukan uniform scaling gitu ya. Nah, tapi memang strategi ini tidak memperhatikan apakah konten utama daripada si gambar itu terrepresentasikan dengan baik atau tidak. Itu yang menjadi permasalahan ya. Nah, so neither approach reason about what is in the image or where the visually important content ya. Nah, disinilah hadir konsep mengenai content aware image retargeting, di mana kita mau konten yang setelah di retargeting itu bisa tetap tetap lestari konten yang pentingnya gitu. Nah, memang sudah ada pekerjaan atau sudah ada related riset mengenai hal tersebut oleh pertama breakthrough-nya oleh Avi dan Shamir gitu ya, yang memperkenalkan propose a seam carving gitu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan seam carving itu metodenya seperti apa gitu. Jadi istilahnya dia membentuk sebuah katakanlah sebuah pad gitu ya, pemisah yang mana dia akan memilih gambar pixel dengan uh, energi yang paling rendah ya. Jadi energi yang rendah meaning that the energi yang rendah itu menunjukkan bahwa gambarnya tidak, pixel tersebut tidak terlalu penting. And on the contrary, kalau misalkan banyak, tinggi, maka dia adalah sebuah pixel yang penting. Nah, jadi dia akan membentuk sebuah garis pemisah berdasarkan apakah pixel tersebut apakah penting atau tidak gitu ya. Nah, cuma memang ini masih ada permasalahan. Nah, sebetulnya lebih lanjut, Rubenstein et al. Itu memperbaiki metode penghitungan energinya. Karena basically SIM carving ini adalah metode yang sangat bergantung kepada perhitungan energinya, gitu, perhitungan energinya. Nah, sehingga ya di sini di bagian carve ya nanti saya akan mengembangkan sebuah metode framework baru di mana eh, kita akan membuat sebuah energi ya. Kita akan membuat konsensus energi baru gitu ya. Di mana ini nanti akan lebih harapannya akan lebih baik bekerja dalam menentukan mana gambar yang pixel yang baik, pixel yang penting dan yang tidak. Nah, ini problem statementnya ya, diberikan sebuah input I dengan ukuran dimensi M kali N gitu ya. Maka image retargeting itu kita mencari sebuah fungsi transformasi T di mana kita bisa mendapatkan I-nya itu dari M kali N bisa direduksi, bisa di retargeting menjadi M kali N aksen ya. Nah, di sini hanya untuk SIM yang positif, SIM yang arah vertikal gitu ya, tapi nanti untuk horizontal juga bisa dilakukan hal yang sama dengan ditransformasikan saja gitu, ditranspos si gambar tersebut. Maka definisi ini tetap berlaku gitu. Nah, jadi research objektifnya adalah design a multi-component energy function ya. Karena balik lagi carve itu SIM carving itu sangat bergantung pada energi functionnya. Semakin baik energi functionnya, maka
carving-nya oleh si SIM itu akan semakin lebih baik. Nah, nantinya diimplement ya dan digabung dengan dynamic programming. Karena memang balik lagi ya, kalau kita lihat nanti akan ada hubungannya dengan dynamic programming. Nah, ini beberapa theoretical framework yang relevan itu. Pertama mengenai image representation ya. Kita tahu bahwa sebuah gambar itu bisa dinyatakan oleh sebuah vektor gambar gitu ya. Dimana dalam hal ini Z2 gitu ya, dari sebuah gambar Z2 memetakan dari gambar Z2 menuju ke sebuah C-dimensional intensity value gitu. Nah, secara sejarah memang ada beberapa metode types of image representation, mulai dari binary yang terdiri dari 0 atau 1 ya, dan juga grayscale di mana dia 0 sampai L-1, di mana L-nya itu adalah intensity untuk discrete levelnya, dan color image ya. Nah, ini dia lebih canggih lagi ya. Dia untuk satu channel dia punya 3 untuk ya each pixel itu dinyatakan oleh factor of intensity value 1 for each color channel. Ya, dalam hal ini C-nya 3 ya, yaitu RGB. Ya. Nah, lebih lanjut ya mengenai dynamic programming. Nah, tadi kita sudah sebut sebetulnya apa itu dynamic programming, tapi kita mungkin masih abu-abu terkait dengan definisi dari dynamic programming itu sendiri. Nah, dynamic programming itu sendiri adalah sebuah metode untuk menyelesaikan sebuah masalah di mana kita mendekomposisikan masalah itu menjadi lebih kecil, tapi masalah yang lebih kecil itu interdependent antara satu sama lain. Itu sehingga kita bisa mencari permasalahan dari jadi permasalahan induknya itu bisa diselesaikan dengan mencari solusi optimal daripada permasalahan subnya gitu. Nah, sebuah permasalahan dikatakan DP ya. Sebuah permasalahan dikatakan DP problem jika dan hanya jika dia memenuhi 2 kriteria nih. Pertama, an optimal structure substructure exists ya. Jadi katakanlah kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan P, maka jikalau kita bisa mencari solusi jikalau kita bisa mendekomposisikan permasalahan P itu menjadi P1, P2 sampai PK gitu ya. Kemudian kita bisa menemukan solusi S1, S2 sampai SK yang optimal gitu, maka S bintang adalah solusi paling optimal bagi P gitu ya. Jadi visualisasinya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin mencari sebuah solusi dari N, permasalahan N, maka kita harus mencari dulu solusi optimal dari K plus 1, K ya, ongkos dari tahap ke K sampai ke K plus 1. Jadi dengan kita menyelesaikan permasalahan ke K ditambah dengan ongkos untuk sampai ke K plus 1, maka permasalahan K plus 1 selesai. Dan ini kan menurut induksi dia bisa sampai N gitu ya. Dan kedua overlapping subproblem. Oke. Nah, seam carving itu yang tadi saya perkenalkan ya. Seam carving itu adalah a vertical seam as an 8 connected monotonic path of pixel traversing the image from the topmost to the bottommost. So basically kalau kita lihat di gambar ini ya, nah ini satu ini tuh, satu seam. Jadi seam ini adalah sebuah monotonic path, sebuah path yang monoton terus ke bawah dia. Jadi tiap pixel hanya punya satu ya. Jadi pembentukannya dimulai dari atas. Nah, dari row 1. Nah, row 1 ini kira-kira mengambil pixel yang mana? Oh, misalkan di sini ngambil pixel yang ini. Ya. Kemudian dari sini mana yang energinya. Nah, pemilihannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan energinya. Kalau energinya rendah, maka dia akan pilih yang paling rendah. Set. Dia akan pilih rendah sampai membentuk sebuah ke bawah. Nah, ini monotonik ya, dalam artian dia tidak bisa ke atas gitu. Jadi harus selalu ke bawah. Nah, perhitungan ini berdasarkan energinya. Dan ini kan bisa diselesaikan dengan DP, dynamic problem. Karena untuk menentukan misalkan optimal, the most minimum seam-nya, pixel yang minimum, maka kita harus mencari minimum dari yang sebelum-sebelumnya dulu. Gitu. Nah, dengan pendekatan DP kan masuk akal, gitu ya. Jadi kita menemukan minimum sebelumnya dulu, gitu. Ya. Nah, beberapa komponen yang penting adalah ya, dalam hal ini beberapa komponen penting ini seam carving algorithm ya, ini adalah algoritma klasiknya yang ditemukan oleh Avidan dan Shamir. Dia menggunakan energy function-nya ya hanya berdasarkan gradientnya saja ya. Ya, ini energy function ya.
Jadi kalau misalkan di sini classical energy function-nya hanya menggunakan gradiennya aja, gradien arah turunan parsial terhadap x dari image tersebut dan turunan parsial arah y gitu, dengan pendekatannya menggunakan Sobolev operator gitu ya. Nah, akan tetapi memang ini belum sulit, belum terlalu robust ya. Ternyata ditemukan bahwa kadangkala kalau begini, kalau dengan hanya pendekatan seperti ini ya, dia tidak bisa mendeteksi gambar yang terlalu kompleks, hanya bisa dan untuk gambar yang sederhana. Sederhana dalam artian memang sulit untuk gambar-gambar yang punya kompleksitas yang lebih tinggi gitu ya. Misalkan dia punya tekstur yang kompleks ya, teksturnya nyaru dengan tekstur yang lain gitu ya. Eh, jadi kalau edge-nya tegas ya, edge-nya tegas maka bisa gitu. Nah, energy function ya. Itu energy function. Nah, makanya memang selanjutnya dilanjutkan oleh si Rubinstein gitu ya. Rubinstein dia ternyata lebih baik gitu ya. So, to address the artifact generating tendency of backward energy gitu ya, maka dia menggunakan energi yang lain that measure the cost introduced into the image by removing a seam ya, rather than the cost of the pixel being removed gitu ya. Jadi dia menggunakan cost yang lebih bisa dibilang lebih pintar gitu ya. Tapi memang sayangnya masih sulit untuk mendeteksi gambar-gambar yang kalau edge-nya agak tegas gitu ya. Kalau edge-nya nggak tegas itu sulit. Maka saya propose yang namanya curve ya. Curve itu dia menggabungkan ya. Dia menggabungkan ya energinya itu menggunakan variance based energi gitu. Variance itu kenapa? Variance itu lebih dihipotesiskan lebih baik gitu karena dia bisa menangkap ya selain dari tekstur tapi dari local feature dari gambar itu juga bisa lebih ditangkap dibanding hanya tekstur edge-nya saja. Dibanding edge-nya saja, tapi tekstur di sini juga dimainkan. Jadi edge dipertimbangkan, tekstur di sini juga dipertimbangkan. Nah, ini adalah processing pipeline-nya ya, bisa dibaca teman-teman ya terkait dengan lebih lanjutnya seperti apa gitu. Tapi sebetulnya yang berbeda itu hanyalah energi computation-nya. Energi computation-nya adalah menggunakan beberapa faktor menggabungkan beberapa faktor energi ya yang sudah ada di research sebelumnya gitu. Nah, sehingga mana ya? Ya, processing pipeline-nya sini ya. Nah, ini multi komponen ini yang bagian paling penting ya, teman-teman. Ini adalah kebaharuannya di sini. Di mana kita menggunakan multi komponen energy function ya, yang menggabungkan beberapa energi aja sebetulnya. Di mana nanti kontribusi dari tiap-tiap energi itu bisa ditentukan oleh faktor sebesar alfa, beta, gamma, dan delta. Jadi ini adalah parameternya. Parameter non negatif. Oke. Nah, ternyata hasilnya seperti apa ya? Hasilnya seperti apa ya? Nah, ini implementasinya ya. Nanti dibikin beberapa modul gitu. Ada energi.py yang menghitung energinya. Kemudian dynamic programming untuk modul dynamic programmingnya. Kemudian main pipeline itu nanti itu sebagai runnernya ya. Utamanya gitu. Untuk menorkestrasi proses pipeline itu. Yang memantik proses pipeline dari awal hingga akhir. Walaupun nanti ya diimplementasi teman-teman bisa lihat di bagian Kaggle-nya itu bisa ada implementasi yang lain ya, ada valve.py yang lain, tapi itu hanya sebagai auxiliary aja sebetulnya. Nah, untuk datasetnya sebagai informasi ya saya menggunakan Retarget Me ya, itu salah satu dataset yang cukup populer untuk melakukan retargeting pada sebuah image gitu, karena cukup representatif dan lengkap gitu ya. Nah, ternyata memang dan juga untuk evaluation matrix-nya saya menggunakan SSIM, Structural Similarity Index, dan Index Preservation Ratio untuk menghitung apakah untuk SSIM itu ya dia menghitung perceptual similarity between the retarget output dan original image-nya. Jadi yang dinilai itu berdasarkan luminance-nya, kontrasnya, structural information. Ya, ini adalah persamaannya. Dan EPR, Energy Preservation Ratio gitu. Dia menghitung energi awal dibanding dengan energi akhir gitu. Jadi kalau misalkan EPR-nya lebih dari 1, maka indicates that the output is more energy dense gitu. Outputnya ternyata dense energinya lebih tinggi. Densitasnya. Ini jadi sebetulnya seperti menghitung densitasnya kemudian dibandingkan. Kalau misalkan lebih dari 1 berarti sekarang lebih dense gitu image yang sekarang.
which is lebih baik berarti informasi yang lebih penting saja yang terpreserve gitu ya. Nah, cuman memang secara hasil ya, ini saya coba baca, saya coba lihat ya, kayak coba presentasikan yang hasil. Pada bagian quantitative result memang ternyata secara SSIM dan IPR itu tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh. Memang kalau dibandingkan naive crop rata-rata yang dengan SIM carving ini lebih baik gitu ya, backward SIM carving for SIM carving gitu ya. Tapi rata-rata di antara yang SIM carving dengan yang carve saya itu juga ternyata kurang lebih sama gitu ya. IPR-nya juga angkanya secara statistik itu juga tidak terlalu jauh beda gitu ya. Nah, itu dari kuantitatifnya ya. Tapi dari kualitatifnya pun juga kurang lebih sama gitu ya. Pada gambar yang digunakan itu menghasilkan SSIM yang juga kurang lebih sama gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kan kalau dari hasil gambarnya pun dia tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah, mungkin saya harus menjelaskan nih kenapa sih curve pada bagian ini, pada paper ini tuh tidak berhasil gitu ya. Mungkin bukan tidak berhasil. Nah, curve ini ternyata dia perform best itu ketika ternyata setelah di investigasi bahwa curve ini work under best performance itu di kondisi ketika regionnya itu texture rich. Dalam artian teksturnya itu kompleks ya. Yang kalau misalkan ada fabric pattern, foliage atau indoor surface gitu ya. Indoor surfaces ya. Itu dia lebih baik gitu karena memang energi function yang di carve itu ternyata lebih peka terhadap tekstur yang kompleks. Ketika misalkan kalau kita di sini lihat ya, gambar-gambarnya, dia lebih tegas itu perbedaannya di edge-nya dibandingkan teksturnya. Kalau teksturnya sebetulnya kurang lebih sama-sama mirip gitu ya. Tapi kalau secara tekstur ya, secara edges dia tegas, edge-nya lebih tegas gitu. Yang lebih tegas itu edge-nya di sini. Jadi makanya kenapa si itulah kenapa si edges-nya itu dia tidak terlalu edge-nya itu itulah kenapa si yang carve yang tradisional itu lebih bagus di sini karena kalau carve yang tradisional edges itu lebih dipentingkan gitu ya. Jadi untuk misalkan ya untuk dataset yang lain mungkin bisa lebih baik gitu ya. Tapi ini sebetulnya menjadi pertimbangan juga gitu ya. Jadi limitationnya our noting gitu ya. First, carve does not incorporate a saliency detector gitu ya. Object that like both strong edges and rich textures such as a smooth human face against a similarly smooth background itu may not receive sufficient energy. Itu limitationnya yang pertama gitu. Kedua juga tadi ya juga harus diperhatikan gambarnya kapan harus edges yang kuat, kapan harus tekstur yang kuat gitu ya. Dan sebagainya gitu. Jadi itu pengembangan lebih lanjut yang semoga bisa dikembangkan ya. Bisa diselesaikan. Mungkin kurang lebih dari saya seperti itu saja. Terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.